Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fadial Hijrianah dari Prodi PGSD 3B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang 10 ide bermanfaat untuk mengajar bahasa Inggris kepada pelajar muda. Pengajaran bahasa Inggris untuk pembelajar muda telah menjadi bidang studinya sendiri, karena usia wajib belajar bahasa Inggris telah menjadi semakin rendah di negara-negara di seluruh dunia. Percaya secara luas bahwa memulai studi bahasa Inggris sebagai bahasa asing sebelum masa kritis 12 atau 13 tahun akan lebih membangun penutur bahasa Inggris yang lebih mahir. Tingkat kemahiran tampaknya tergantung pada faktor lain, seperti jenis program dan kurikulum, jumlah jam yang dihabiskan di kelas bahasa Inggris, dan teknik dan kegiatan yang digunakan, menurut Rickson pada tahun 2000. Seiring dengan penurunan usia untuk pendidikan bahasa Inggris di ruang kelas di seluruh dunia, guru bahasa Inggris untuk pelajar muda berusaha untuk mengikuti tren ini dan mencari cara mengajar yang efektif. Dan artikel ini berisi beberapa ide bermanfaat untuk dimasukkan ke dalam kelas pengajar bahasa Inggris untuk pembelajar muda. 1. Tambahan aktivitas dengan visual, realitas, dan gerakan. Pelajar muda cenderung memiliki rentang perhatian yang pendek dan banyak energi fisik. Selain itu, anak-anak sangat terkait dengan lingkungan sekitarnya dan lebih tertarik pada fisik dan nyata. Seperti yang dijelaskan oleh Scott dan Jutterberg pada tahun 1990, pemahaman mereka sendiri datang melalui tangan, mata, dan telinga. Dunia fisik dominan sepanjang waktu. Salah satu cara untuk menarik perhatian mereka dan membuat mereka tetap terlibat dalam kegiatan adalah dengan melengkapi kegiatan dengan banyak visual berwarna cerah, mainan, boneka, atau benda-benda untuk mencocokkan yang digunakan dalam cerita yang kita ceritakan atau lagu yang kita nyanyikan. Ini juga dapat membantu membuat masukan bahasa dapat dipahami dan dapat digunakan untuk kegiatan lanjutan, seperti menceritakan kembali cerita atau permainan tebak-tebakan. Yang termasuk dalam konsep visual adalah gerakan tubuh yang sangat efektif bagi siswa untuk mendapatkan pemahaman tentang bahasa. Selain itu, memanfaatkan energi fisik anak selalu dianjurkan. Jadi setiap saat gerakan di sekitar kelas atau bahkan di luar dapat digunakan dengan lagu, cerita, permainan, atau aktivitas. Metode Jamal Ashar pada 1977 yaitu Total Cycle Response atau TPR, di mana anak-anak mendengarkan secara fisik menanggapi serangkaian instruksi dari guru, adalah metode yang sangat populer di kalangan guru pelajar muda. Metode populer ini dapat digunakan sebagai teknik dengan mendongeng dan dengan lagu-lagu yang mengajarkan bahasa yang berhubungan dengan segala jenis gerakan atau tindakan fisik. Anak-anak bersenang-senang dengan gerakan dan semakin menyenangkan bagi siswa. Semakin baik dengan mereka mengingat bahasa yang dipelajari. Yang kedua, libatkan siswa dalam membuat visual dan realita. Salah satu cara untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan adalah dengan melibatkan siswa dengan penciptaan visual atau realita. Melibatkan anak-anak dalam menciptakan visual yang berkaitan dengan pelajaran membantu melibatkan siswa dalam proses pembelajaran dengan memperkenalkan mereka pada konteks serta item kosakata yang relevan. Selain itu, bahasa yang berkaitan dengan kegiatan seni dan kerajinan dapat diajarkan sambil membuat atau menggambar visual. Tentu saja siswa lebih merasa tertarik pada pelajaran atau memperhatikan materi, menurut Moon tahun 2000. Yang ketiga, berpindah dari aktivitas ke aktivitas. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, pelajar muda memiliki rentang perhatian yang pendek. Untuk siswa muda, terutama dari usia 5-10 tahun, adalah ide yang baik untuk bergerak cepat dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Jangan menghabiskan lebih dari 10 atau 15 menit untuk satu aktivitas karena anak cenderung mudah bosan. Seiring bertambahnya usia anak-anak, kemampuan mereka untuk berkonsentrasi dalam jangka waktu yang lebih lama akan meningkat. Misalnya kita sedang mengajar sebuah lagu atau bercerita. Jangan terpaku pada lagu atau cerita itu sepanjang waktu kelas. Tindak lanjut dari cerita atau lagu tersebut dengan kegiatan TPR terkait untuk menjaga momentum kelas tetap berjalan. Kemudian mintalah siswa untuk memainkan permainan cepat berpasangan. Ketika guru mencampur adukan kecepatan kelas dan jenis kegiatan yang digunakan, siswa akan lebih cenderung untuk tetap fokus pada pelajaran dan meningkatkan jumlah pembelajaran bahasa di kelas. Yang keempat, mengajar dengan tema. Ketika kita merencanakan berbagai kegiatan, penting untuk menghubungkan satu sama lain untuk mendukung proses pembelajaran bahasa. Ini adalah ide yang baik untuk menggunakan unit perencanaan tematik karena membangun konteks yang lebih besar di mana siswa dapat belajar bahasa. Saat mengajar bahasa Inggris kepada pelajar muda dengan cara ini, kita dapat menggabungkan banyak kegiatan, lagu, dan cerita yang membangun pengetahuan siswa dan mendaur ulang bahasa di seluruh unit. Ini memberi siswa banyak latihan menggunakan bahasa yang dipelajari dan membantu mereka mengembangkan pembelajaran bahasa baru mereka. Tema untuk pelajar yang sangat mudah adalah hewan, tema, dan keluarga atau
unit yang berputar di sekitar buku cerita. Seiring bertambahnya usia anak-anak, unit dapat didasarkan pada topik seperti lingkungan, kewarganegaraan, dan belanja atau berdasarkan situs web atau buku yang relevan dengan mereka. Yang kelima, gunakan cerita dan konteks yang familiar kepada siswa. Saat memilih materi atau tema yang digunakan, penting bagi kita untuk menemukan yang sesuai untuk siswa kita berdasarkan kemampuan bahasa mereka dan apa yang menarik bagi mereka. Karena pelajar muda, terutama pembelajar yang sangat muda, baru memulai mempelajari konten dan cerita dalam bahasa ibu mereka di sekolah dan masih berkembang secara kognitif, mereka mungkin memiliki pengetahuan dan pengalaman yang terbatas di dunia. Ini berarti bahwa konteks yang kita gunakan saat mengajar bahasa Inggris yang mungkin merupakan bahasa yang sama sekali baru dan asing, harus konteks dengan familiar bagi mereka. Penggunaan cerita dan konteks yang mereka alami dalam bahasa pertama mereka dapat membantu pelajar muda ini menghubungkan bahasa yang sama sekali baru dengan latar belakang pengetahuan yang sudah mereka miliki. Guru dapat mengambil cerita favorit dalam bahasa pertama dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris untuk siswa atau bahkan dengan mengajarkan bahasa Inggris berdasarkan situasi yang ditemukan di negara asal, terutama jika materi guru telah menggambarkan lingkungan berbahasa Inggris yang tidak biasa untuk siswa. Yang keenam, tetapkan rutinitas kelas dalam bahasa Inggris. Pelajar muda berfungsi dengan baik dalam lingkungan yang terstruktur dan menikmati pengulangan rutinitas dari aktivitas tertentu. Memiliki rutinitas dasar di kelas dapat membantu mengelola pelajar muda. Misalnya untuk menarik perhatian siswa sebelum membacakan cerita atau untuk menenangkan mereka sebelum melakukan suatu kegiatan, guru dapat bertepuk tangan irama pendek untuk siswa untuk mengulang. Setelah siswa merasa tenang, guru dapat memulai pelajaran dengan menyanyikan lagu pendek yang sudah dikenali siswa, seperti lagu alfabet atau nyanyian yang sangat mereka sukai. Yang ketujuh, gunakan bahasa pertama sebagai sumber daya bila diperlukan. Ini adalah salah satu cara tercepat dan mudah untuk membuat yang sulit ekspresi seperti once upon a time yang dapat dipahami. Setelah kita dengan cepat menjelaskan kesulitan ekspresi kultus seperti itu di bahasa pertama, siswa akan kenali ekspresi dari dalam bahasa Inggris setiap saat itu muncul dalam sebuah cerita. Penting dalam keputusan untuk menggunakan bahasa pertama untuk menerjemahkan bahasa baru dengan hati-hati untuk mendefinisikan tujuan bahasa untuk kegiatan tersebut. Guru harus menghabiskan waktu kelas dengan fokus pada tujuan bahasa target itu daripada menghabiskan waktu untuk mencoba membuat kata yang sulit atau ungkapan yang dapat dipahami dalam bahasa Inggris. Yang kedelapan, membawa pembantu dari masyarakat. Jika memungkinkan, bawalah pembantu, yaitu orang tua, mahasiswa pengajar dari universitas setempat, atau mahasiswa yang lebih tua yang belajar bahasa Inggris untuk bercerita atau membantu beberapa kegiatan yang menyenangkan. Berkolaborasi dengan orang lain yang belajar bahasa Inggris, belajar menjadi guru bahasa Inggris, atau yang berbicara bahasa Inggris dengan baik untuk memperluas komunitas belajar bahasa Inggris. Memiliki seseorang yang baru dan menarik untuk mendongeng dapat membuat siswa lebih bersemangat dan membuat jeda dalam rutinitas biasa. Selain mendongeng, asisten dapat membantu di kelas ketika kita ingin melakukan kerja kelompok atau kegiatan kooperatif. Dengan pelajar muda, kegiatan kelompok mungkin sulit untuk dikoordinasikan, jadi manfaatkan sukarelawan di masyarakat untuk membantu mengelola kelas untuk kegiatan khusus. Yang kesembilan, berkolaborasi dengan guru lain di sekolah kita. Seperti disebutkan dalam poin 4, yaitu ajarkan dalam tema, sangat berguna untuk mengetahui apa yang sedang dipelajari siswa di kelas mereka yang lain dalam bahasa ibu mereka. Berkolaborasi dengan guru lain di sekolah kita untuk membuat pengalaman belajar yang lebih kaya bagi siswa kita. Hubungan pelajaran kita dengan topik, aktivitas, dan cerita yang dipelajari siswa kita dalam bahasa ibu mereka dengan perencanaan. Unit tematik berkaitan dengan paralel dengan pembelajaran mata pelajaran lain. Jika guru lain di sekolah kita bersedia, saling mengunjungi ruang kelas bisa jadi cara yang bagus untuk mengenal apa yang dipelajari di kelas satu sama lain dengan bagaimana caranya. Ini dapat membantu dalam penciptaan pelajaran yang lebih efektif bagi siswa dan dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk membuat hubungan antara bahasa dan konten. Yang ke-10, berkomunikasi dengan pengajaran bahasa Inggris untuk pembelajar muda yang profesional atau lainnya. Meskipun berkolaborasi dengan guru lain di sekolah dapat membantu untuk melihat konten apa yang paling relevan bagi siswa, penting juga untuk tetap berhubungan dengan orang lain. Pengajaran bahasa Inggris untuk pembelajar muda profesional baik di area lokal kita atau internasional. Program in-service atau khusus pendidikan guru khusus seperti kursus. Pengajaran bahasa Inggris untuk pembelajar muda online membantu kita
tetap mengikuti tren di lapangan. Yang terpenting, tetap berhubungan dengan pengajar bahasa Inggris untuk pembelajar muda profesional lainnya, membantu menjaga kelas kita tetap segar dengan ide-ide baru, dan kolaborasi dapat membantu membangun ide dan solusi baru untuk masalah umum yang dihadapi oleh guru. Pentingnya kebersamaan dan kerjasama. Terakhir, salah satu ide terpenting yang dapat diambil dari artikel ini adalah pentingnya komunitas untuk belajar. Belajar bahasa tidak pernah merupakan usaha individu dan tidak juga mengajar. Meskipun guru dapat merasa cukup di kelas mereka, penting untuk diingat bahwa keterbukaan, kolaborasi, dan berbagi adalah kunci untuk memperkaya pengajaran kita dalam pembelajaran siswa kita. Karena pengajaran bahasa Inggris untuk pembelajar muda adalah bidang yang relatif baru di seluruh dunia. Penting untuk memanfaatkan berbagai komunitas ini sebanyak mungkin sebagai sumber daya untuk meningkatkan kelas pelajar muda. Dimanapun kita berada, jenis kelas atau kurikulum apa yang kita miliki, siapa siswa kita atau seberapa terbatas anggaran kita, ketersediaan orang dan ide pasti berlimpah. Penting bagi mereka yang berprofesi pengajar bahasa Inggris untuk pembelajar muda untuk tetap terhubung satu sama lain dan dengan komunitas lokal dalam upaya paling penting untuk mendidik anak-anak kita saat ini. Kesimpulannya, pengajaran bahasa Inggris untuk pembelajar muda adalah bidang dinamis yang pasti akan berubah dari tahun ke tahun mendatang karena Kementerian Pendidikan di seluruh dunia terus menurunkan usia wajib belajar bahasa Inggris, seiring program pengajaran bahasa Inggris untuk pembelajar muda yang sudah mapan menjadi lebih berkembang, dan sebagai guru bahasa Inggris untuk pelajar muda menjadi lebih terlatih. Oleh karena itu, kita harus melanjutkan pembicaraan ini melalui komunitas profesional kita untuk menemukan ide-ide yang lebih bermanfaat untuk mengajar bahasa Inggris kepada pembelajar muda. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.